Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, mari kita Al-Fatihahkan dulu pengarang dan pengajarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Di sini saya diberi tugas oleh Sayyid Hamid, yaitu untuk menerangkan satu fasal dari sebagian bab akad nikah. Jadi saya ambil yang bab nikah. Jadi saya ambil yang akad nikah saja. Saya akan jelaskan, kalau salah mohon dibenarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul bagi fasal la yasihu aqdun nikah illa biwali wa syahidai adlin. Akad nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Adil itu gimana maksudnya? Adil itu tidak fakir. Fakir itu tidak sering melakukan dosa kecil. Berarti kalau ditanyakan adil itu gimana? Lebih singkatnya, tidak sering melakukan dosa kecil. Wa yaftakir wali wa syahidaini ila sittati syaraito. Dan wali dan dua saksi itu membutuhkan 6 syarat. Saya akan sebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama itu al-islamu, Islam. Yang kedua wal bulughu, balik. Yang ketiga wal aqlu, mempunyai akal. Yang keempat al-hurriyatu, merdeka. Yang kelima wal dzukuratu, laki-laki. Yang kelima wal adalatu, yaitu adil. Jadi mungkin gak usah dijelaskan ya, karena sudah jelas. Mungkin sampean-sampean sudah paham. Saya lanjut, illa annahu la yaftakiru nikahud dimniyati ila islamil waliyyi. Kecuali nikahnya budak dimni itu tidak membutuhkan Islamnya wali. Wala nikahul amati ila adalatis sayyidi. Dan nikahnya budak amat itu tidak membutuhkan adilnya sayyid atau orang yang memerdekakan. Mungkin kalau wali ini tidak usah mungkin kalau budak ini tidak usah terlalu dijelaskan, cukup dipahami saja. Maksudnya tidak terlalu terdalam, karena sekarang budak itu sudah tidak ada ya. Yang ada budak cinta. Baik, lanjut. Wa aulal wulati, yang lebih utama menjadi wali. Jadi wali itu ada urutannya. Yang pertama saya sebut al-abu, yaitu bapak ya, yang kemudian bapak, sumajadu, kemudian kakek, abul abi, yaitu bapaknya bapak. Jadi kalau wali itu dari pihak laki-laki, tidak ada dari pihak perempuan. Kemudian summal akhu lil abi wal ummi, saudara laki-laki, lil abi, seayah, wal ummi, dan si ibu. Jadi lebih singkatnya saudara kandung. Kemudian summal akhu lil abi, saudara laki-laki seayah, berarti beda ibu tapi satu ayah. Itu ya. Kemudian summa banul akhi lil abi wal ummi. Ibnul akhi, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah si ibu. Jadi kalau saya punya abang gitu ya, itu abang saya, semuanya abang saya wafat atau gimana lah, atau syarat-syaratnya tidak tertulis di tidak tercantum, maksudnya tidak terpenuhi, itu boleh anaknya kakak saya itu boleh menjadi wali. Summa banul akhi lil abi, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seayah, berarti seayah. Kalau tadi kan sekandung, ini seayah juga gak apa-apa. Summal ammu, kemudian paman. Summa banu, ini paman dari tadi kan sudah dijelaskan, paman dari bapak. Jadi paman maksudnya paman dari pihak ayah, tidak ada pihak dari ibu. Kemudian summa banuhu, anak laki-lakinya paman, ala hadzal tartibi, dan harus berurutan. Jadi tidak boleh, maksudnya kalau semuanya bapak memenuhi syarat Islam tidak fasik ya sebagainya tadi saya sebut, kalau langsung lanjut ke ayah ke kakek, setahu saya itu tidak boleh, setahu saya. Jadi kalau salah maaf ya. Lanjut, fa idza udimatil asobati fal maulal mu'tiq tsumma asobatuhu tsumma hakimu. Maka jika tidak ada ahli waris asobah, maka yang lebih berhak menjadi wali itu orang yang memerdekakan atau tuannya. Jika tuannya itu wafat, maka yang berhak menjadi wali itu ahli
ahli warisnya siapa tadi, tuan itu. Kemudian tumbal hakimu, hakim. Yang ini saya kurang paham, nanti kalau kalian ganjel atau gimana itu tanya ke Ustadz ya, Ustadz kan lebih paham gitu. Kemudian wala yajuzu ayyushariha bi khidbati mu'taddatin, tidak boleh melamar wanita yang iddah secara terang-terangan. Mungkin ini tidak usah dijelaskan ya, maksudnya kayak terang-terangan itu kayak saya kan masih perawan terus dilamar sama laki-laki, itu kan maksudnya kan nanti ada acara pertunangan, itu secara terang-terangan, itu gak boleh bagi orang yang sedang iddah. Kemudian wa yajuzu ayu aridolaha wa yankihaha ba'da qidai iddatiha, dan boleh melamar wanita dalam masa iddah secara samar. Jadi itu banyak ya, itu banyak pendapat. Kalau setahu saya sih biasanya gini, itu kan secara sindiran itu kamu cantik atau banyak laki-laki yang suka sama kamu, itu termasuk sindiran, maksudnya mau melamar. Yang kihaha dan kidoi idatiha, dan boleh menikahinya setelah selesai iddah gitu ya. Wan nisa'u ala darbaini, wanita itu ada dua. Yang pertama thayyibatin, yaitu janda. Yang kedua abakarin, yaitu perawan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbariha ala nikahi. Wanita yang masih perawan itu boleh dinikahkan, maksudnya dinikahkan secara paksa oleh wali mujbir. Wali mujbir itu ada dua, yaitu bapak dan kakek. Itu boleh memaksa perempuan yang masih perawan, baik perempuan itu tidak tahu atau tidak mau, itu boleh, asalkan oleh wali mujbir. Wali mujbir itu ada dua, yaitu bapak dan kakek. Lanjut yang kedua, wasaibu la yajuzu tazwijuha ila ba'da buluhiha wa idniha, dan bagi janda itu tidak boleh dipaksa ya, atau dinikahkan oleh wali mujbir kecuali setelah baligh dan mendapat izinnya. Nah, kalau izin biasanya kan kalau perawan itu kan diem gak ada jawaban, itu tandanya iya. Tapi kalau janda itu gak boleh, harus jawab iya, gak boleh diam. Kalau diam itu kalau diam itu tidak termasuk mendapat izinnya. Pokoknya harus ada ucapan iya atau saya terima, itu gak apa-apa maksudnya pokoknya kalau janda itu tidak boleh dipaksa ya, gitu aja. Mungkin kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan yang salah atau tingkah laku saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini kita sama-sama belajar. Kalau salah komen ya di bawah. Kalau kurang jelasnya tanya sama Ustadz aja, karena saya agak-agak lupa gitu. Tapi ya gimana lagi, karena ada tugas. Jadi kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.